Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan membahas tentang 3 tahapan seleksi PPG dalam jabatan ya. Jadi sebelum seorang peserta PPG dalam jabatan itu sah menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Jadi ada 3 tahapan akan kita kupas tuntas dalam video ini. Kita akan bahas ya. Jadi seleksi penerimaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan itu tahapannya ada 3. Yang pertama harus lulus seleksi administrasi tahap 1. Lalu yang kedua harus lulus seleksi kemampuan akademik yang sering disebut sebagai pretest ya. Lalu yang ketiga harus lulus seleksi administrasi tahap 2. Nah, jadi seleksi administrasi tahap 1 ini ada beberapa tahapan, seleksi kemampuan akademik juga ada beberapa tes yang harus dilalui. Lalu yang seleksi administrasi tahap 2 juga ada beberapa berkas yang harus dipenuhi ya. Kita akan bahas satu persatu. Baik, akan kita bahas seleksi administrasi tahap 1 terlebih dahulu ya. Jadi seleksi administrasi tahap 1, nah di sini Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi Bapak Ibu semua. Dan apa yang diverifikasi dan validasi dokumennya, yaitu dokumen ijazah akademiknya dan juga SK pengangkatan guru Bapak Ibu semua. Karena kan ada aturannya itu sesuai Undang-Undang Sertifikasi Guru bahwa ijazah akademiknya minimal adalah D4 atau S1 dan juga SK pengangkatan guru itu minimal sebelum 31 Desember 2015. Jadi itu yang akan diverifikasi dan validasi. Lalu yang kedua, jadi dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen ini, Direktur Jenderal tidak memverifikasi sendiri, tetapi dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP. Dan yang ketiga, setelah diverifikasi dan validasi, apabila valid, udah betul, udah benar, nah maka Direktur Jenderal akan menetapkan calon mahasiswa PPG yang berhak ikut pretest atau ikut seleksi administrasi seleksi kemampuan akademik seperti itu. Jadi apabila sudah lulus ini, ijazahnya sudah pas, SK pengangkatannya juga sudah, waktunya juga sudah pas memenuhi syarat, maka akan diumumkan nih siapa saja yang berhak untuk mengikuti pretest PPG seperti itu. Jadi bukan langsung tiba-tiba dapat undangan pretest gitu, bukan ya, ada verifikasi dan validasi dokumennya. Dan yang terbaru ini tadi, kalau menonton video saya sebelumnya, itu jangan lupa ya, ada verbal nick ya, ada verbal nick di info GTK masing-masing. Silahkan dicek di video saya sebelum ini ya. Itu sebelum tanggal 31 Januari 2022. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau belum menonton, tonton di video sebelumnya. Kita lanjut ya. Jadi setelah diumumkan siapa saja yang ikut pretest atau berhak mengikuti seleksi kemampuan akademik, nah ini dia akan kita bahas yang kedua tahapannya, yaitu seleksi kemampuan akademik atau pretest. Jadi yang pertama nanti Direktur Jenderal dibantu tim verifikasi dan validasi dari LPMP melaksanakan seleksi kemampuan akademik atau pretest. Jadi dibantu dengan LPMP ya. Dan perlu diingat, seleksi kemampuan akademik atau pretest itu soal-soalnya meliputi yang pertama tes materi profesional Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu guru matematika, maka akan dites soal-soal sesuai profesional Bapak Ibu, yaitu soal-soal matematika. Itu harus Bapak Ibu pelajari. Lalu yang kedua, tes materi pedagogik. Jadi ilmu umum tentang keguruan itu akan ditanyakan juga. Dan tidak ketinggalan nih, yaitu tes potensi akademik berbasis komputer. Jadi tes potensi akademik ini itu kalau saya katakan mirip TIU ya, karena yang ditanyakan adalah sinonim, antonim gitu.
Ya sama lah, soal-soal hitung-hitungan seperti itu masuk juga seperti itu. Lalu ada tes wawancara. Kalau di pretest PPG tahun 2017 ya kalau tidak salah, itu wawancaranya dalam bentuk esai seperti itu. Dalam bentuk esai, bukan wawancara secara langsung seperti itu, bukan, tetapi menjawab soal-soal wawancara seperti soal wawancara, dan itu dituangkan jawabannya dalam bentuk esai. Jadi disediakan kolom di komputer, itu bisa kita jawab seperti apa menurut kita jawabannya. Jadi kalau seingat saya ini yang ditanyakan waktu itu di pretest 2017 kalau tidak salah, bagaimana sikap Anda apabila Anda menjadi seorang guru dan ditempatkan guru ASN gitu atau PNS, dan ditempatkan di daerah terpencil dan juga jauh dari keluarga. Bagaimana tanggapan Anda seperti itu? Lalu ada juga ditanya tentang bagaimana makna Pancasila menurut Anda seperti itu. Ada juga pertanyaan seperti itu. Jadi dijawab dalam bentuk esai itu kalau di 2017. Dan Bapak Ibu jangan lupa subscribe channel ini karena di sini nanti akan membahas soal-soal pretest PPG. Jadi gambarannya seperti apa? Semoga dengan pembahasan-pembahasan seperti itu dapat membantu Bapak Ibu untuk lulus pretest PPG. Amin. Jadi jangan lupa subscribe ya. Baik, kita bahas yang ketiga. Di seleksi kemampuan akademik ini dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai domisili calon mahasiswa program PPG dalam jabatan. Jadi dilakukan tesnya itu di domisili masing-masing seperti itu. Jadi tidak pergi jauh-jauh lah, sesuai domisilinya di mana seperti itu ya. Baik, akan kita bahas lagi. Lalu yang tentang TPA nih ya, saya tambahkan lagi tes potensi akademiknya tadi, karena yang ditunggu-tunggu pasti seperti apa sih gambaran soalnya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau TPA ini kan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual gitu kalau menurut Wikipedia ya. Karena mengungkap kualitas intelektual, maka tinggi rendahnya nilai TPA itu sering dihubungkan dengan tinggi rendahnya tingkat kecerdasan seseorang. Ini kalau menurut Wikipedia. Jadi kalau Bapak Ibu buka Wikipedia, apa sih tes potensi akademik? Nah, itu artinya. Jadi untuk mengukur kecerdasan seseorang gitu, dilihat dari nilai TPA-nya. Dan soal TPA ini biasanya terdiri dari yang seperti saya katakan tadi, soal sinonim, antonim, tes perbandingan hubungan kata atau analogi, tes seri angka dan huruf, sampai ke tes kemampuan numerik seperti itu. Itu sekilas tentang tes TPA tadi ya, supaya lebih jelasnya seperti itu. Baik, setelah nanti dinyatakan lulus ini Bapak Ibu, lulus pretest, nilainya mencukupi. Jadi nanti akan ada info untuk mengecek apakah Bapak Ibu lulus atau tidak. Setelah Bapak Ibu mengikuti pretest, nanti ada tulisannya selamat Bapak Ibu, Bapak atau Ibu memenuhi nilai ambang batas seperti itu. Itu kalau dinyatakan lulus. Kalau misalkan tidak dinyatakan lulus, biasanya pengumumannya maaf, nilai Anda tidak mencukupi nilai ambang batas seperti itu. Lalu setelah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus pretest PPG, Bapak Ibu masih akan diseleksi administrasi tahap 2 Bapak Ibu. Jadi tidak langsung dapat nih, dapat sertifikat pendidik, bukan seperti itu kuliah dan dapat sertifikat pendidik. Tidak, tetapi masih ada seleksi administrasi tahap 2 yang harus dilewati. Apa saja itu? Nah, akan kita bahas. Jadi di dalam seleksi administrasi tahap 2 ini Bapak Ibu menyampaikan bukti fisik. Jadi menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti diminta fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau lembaga layanan pendidikan tinggi atau dinas pendidikan. Pokoknya fotokopi ijazah pendidikan terakhir dan itu harus dilegalisir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nanti Bapak Ibu diminta fotokopi SK pengangkatan pertama Bapak Ibu. Jadi SK pengangkatan pertamanya nanti diminta dan juga surat keputusan pengangkatan 2 tahun terakhir.
Jadi selama 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu mengajar itu SK-nya harus difotokopi seperti itu dan dilegalisir. Jadi kalau guru yang berstatus sebagai PNS dan misalkan guru yang berstatus bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah itu legalisirnya di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Tetapi kalau guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat misalnya itu dilegalisir oleh ketua yayasan. Jadi fotokopi SK-nya itu wajib dilegalisir ya Bapak Ibu, disesuaikan. Kalau Bapak Ibu PNS itu legalisirnya di Dinas Pendidikan. Kalau Bapak Ibu guru tetap yayasan itu dilegalisir di ketua yayasan. Dan apabila non PNS tetapi mengajarnya di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah itu melegalisirnya juga di Dinas Pendidikan. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nanti diminta surat izin dari kepala sekolah atau surat izin dari pemimpin penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi surat izinnya nanti berbunyi bahwa pemimpin Bapak Ibu atau kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan di tempat Bapak Ibu mengajar mengizinkan Bapak Ibu untuk mengikuti program PPG dalam jabatan ini, seperti itu. Lalu yang keempat, nanti diminta fakta integritas. Ini tidak usah khawatir, fakta integritas ini biasanya bisa di-download. Nah, jadi fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Inti fakta integritas itu seperti itu. Lalu yang kelima, kalau misalkan Bapak Ibu lulusan dari luar negeri, nah ini harus ada surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi. Nah, seperti itu. Itu kalau Bapak Ibu lulusan dari luar negeri, maka membutuhkan surat penyetaraan. Seperti itu ya. Baik, selain bukti-bukti fisik itu diminta, jadi di seleksi administrasi tahap 2 ini nanti bukti fisik administrasi tadi yang ada beberapa tadi itu diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Biasanya nanti ada pengumumannya pakai map warna ini kalau untuk jenjang ini, map warna ini kalau untuk jenjang warna ini, dikumpulkan paling lambat tanggal sekian. Itu ada pengumumannya Bapak Ibu. Lalu Kepala Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi bukti fisik administrasi tadi. Jadi nanti diverifikasi lagi data yang Bapak Ibu kirimkan tadi, yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Lalu Kepala Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi dan validasi itu dibantu oleh tim verifikasi dan validasi. Dan juga tim verifikasi dan validasi mengunggah hasil verifikasi dan validasi bukti fisik melalui aplikasi penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan. Dan nanti diserahkan ke LPMP. Dan Kepala LPMP maka melakukan verifikasi dan validasi lagi tahap akhir bukti fisik seperti itu. Lalu Kepala LPMP menyampaikan hasil verifikasi dan validasi tahap akhir tadi. Nah, itu ke Direktur Jenderal seperti itu. Barulah nanti muncul pengumuman sah Bapak Ibu sah menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Seperti itu Bapak Ibu alurnya, tahapan sebelum Bapak Ibu sah menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi harus melewati 3 tahapan seleksi besar seperti itu ya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetap semangat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel YouTube ini. Apabila banyak yang menonton, nanti akan kita buatkan video untuk tes-tes di pretest ya. Seperti apa tesnya, kita akan buatkan video pembelajarannya untuk mendukung kegiatan belajar Bapak Ibu semua dan semoga bermanfaat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.